Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, kegiatan praktik judi online kini tidak hanya menyasar kelompok dewasa saja, namun kini juga menyasar kelompok milenial hingga generasi Z dan bahkan telah masuk ke dunia pendidikan. Ini menjadi problematika yang wajib untuk kita entaskan agar lini pendidikan juga terbuka untuk berpeluang menciptakan masyarakat warga sekolah yang unggul dan juga berprestasi, dan tentu pemberantasan ini dilibatkan oleh sejumlah pihak khususnya dari pihak TNI dan Polri. Lantas bagaimanakah upaya untuk memberantas akan judi online ini? Tidak hanya menyasar seluruh warga, tapi kita fokuskan terhadap bagaimana pemberantasan khususnya di kalangan generasi emas kita. Tentu kita akan bahas hari ini bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Gina Febriona. Terima kasih Bang Azril, luar biasa, dan selamat datang di Markombur pemirsa. Tentunya bersama kami berdua kita akan membahas topik yang sangat penting sekali yang sudah disampaikan oleh Azril pemirsa. Dan memang judi online ini sangat meresahkan, apalagi untuk kalangan remaja yang karena pada saat ini teknologi memang sangat mudah untuk kita akses. Lantas bagaimana pemirsa langkah pencegahan dan juga upaya yang harus kita lakukan? Kali ini kita akan ngobrol dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan perkenalkan untuk yang pertama, di sebelah saya sudah hadir seorang psikolog pemirsa, yaitu Mbak Monica Ginting, MPSI Certified Handwriting Analyst. Halo. Selamat sore Mbak Gina. Selamat sore. Selamat sore Mas Selamat sore kembali. Apa kabar Mbak Monica? Luar biasa. Luar biasa. Ini kali keberapa ya sudah hadir di Markombur? Terima kasih loh. Sekian kalinya Sudah ya. Iya, tidak bosan-bosannya kita akan bahas topik-topik berbeda ya Mbak Monica. Selama mengedukasi masyarakat tidak akan pernah bosan. Siap. We need to pursue everything and we need to clarify as well as ya. Yes. Yes, pastikan. Baik, di sebelah Azril ada siapa? Terima kasih Gina dan pemirsa untuk mempertanyai informasi kita pada sore hari ini. Telah hadir pula bersama kami kepada yang kami hormati. Beliau adalah ibunda kita, Wilma Handayani SPD MSI selaku Kepala SMK Negeri 8 Medan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dan pemirsa, kita harapkan kehadiran dari masyarakat kita untuk bisa bergabung di telepon interaktif kami di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami tunggu kehadiran Anda untuk memberikan perspektif and even your contribution for 1 hour to go. Oh my God, kalau dengerin Inggrisnya Azril itu luar biasa ya. Apakah aku harus English juga hari ini? Oke, makin semangat tentunya. Hari ini pemirsa kita akan bahas topik yang sangat penting dan ini mudah-mudahan kita akan dapat solusinya pemirsa ya. Oke, baik, saya akan bertanya dengan Mbak Monica terlebih dahulu ini. Mbak Monica, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri remaja atau siswa-siswi yang memang sudah terlanjur ataupun terlibat dalam judi online? Kemudian bagaimana sih langkah orang tua untuk bisa mengenali anaknya yang sudah terlibat dengan judi online? Silakan. Ya, sebelum kita masuk ke ranah yang sebenarnya sudah berat ya, masalah yang namanya judi online gitu ya. Tapi kita harus mengenal dulu person seorang remaja itu seperti apa sih gitu ya. Karena kita akan berbeda cerita ketika kita mengatakan judi online ini terjadi pada kasus orang-orang dewasa dengan kasus anak remaja gitu ya. Nah, kalau untuk anak remaja sendiri seperti kita ketahui pada periode perkembangan remaja, di situ seorang anak itu sedang mencari jati diri. Artinya dia sedang berusaha mengeksplor lingkungannya, bagaimana dia menemukan kesenangan-kesenangan yang akan dia cari kembali. Nah, salah satunya mungkin dengan bermain, mungkin games, atau mungkin masuk ke ranah yang lebih jauh lagi, judi online begitu. Nah, bagaimana judi online ini bisa mempengaruhi seorang anak remaja? Itu sebenarnya sama saja ketika sebuah games seperti yang game-game lainnya mempengaruhi seorang anak. Hanya saja bedanya kalau ketika seorang anak ini masuk ke ranah game judi online, di situ sudah ada yang namanya pertaruhan uang gitu. Nah, di situ yang kita khawatirkan terjadi jika lebih lama dan lebih jauh akan berdampak negatif baik pada si anak remajanya ini sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar, terutama untuk orang tua. Ya kan? Karena kan anak remaja ini belum berpenghasilan.
ya. Jadi mau nggak mau pasti dia akan menggunakan uang dari orang tua. Ya, nah misalnya ketika si anak ini dikasih uang untuk misalnya untuk beli ini atau mau bayar SPP, nah ketika seorang anak sudah edik atau sudah kecanduan dengan judi, maka dia akan menggunakan uang yang tadi dipercayakan untuk sekolahnya, untuk pendidikan, dia pakai untuk bermain judi. Yes. Ya, gitu ya. Jadi gimana sih untuk kita mengetahui ciri-ciri seorang anak remaja ketika dia sudah kecanduan online? Itu adalah satu, dia udah sulit untuk fokus pada pelajarannya. Setuju. Ya, biasanya secara akademis dia akan menunjukkan penurunan nilai-nilai secara akademis. Kemudian secara attitude dia banyak akan melawan apa yang diinginkan oleh orang tua karena dia akan selalu mencari kesenangannya. Tidak fokus pada apapun yang dia kerjakan. Karena apa? Karena pemikirannya selalu membayangkan atau kepikiran sama judi online dengan dengan judi online-nya. Apalagi mau menang nih gitu. Ya kan pasti ada hasrat, aduh mau menang nih gitu. Pasti nggak akan mendengarkan ataupun fokus pada apapun yang akan dia kerjakan, apalagi di sekolah gitu. Waduh, banyak dampak sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas dampaknya, tapi sebelum itu sebenarnya nih orang tua bisa sih ya memantau anaknya dari rumah, tidak hanya tugas orang guru-guru saja betul. Di sekolah gitu ya. Jadi memang peran orang tua juga sangat penting sekali. Saya ke Ibu Wilma nih. Ibu Wilma, sejauh mana sih Anda melihat judi online yang sudah meranah di kalangan siswa, terutama nih di sekolah Ibu sendiri? Kira-kira gimana? Apakah di sekolah Ibu sudah ada siswa-siswi yang juga terkena kasus judi online ini? Seperti apa, Bu? Iya, sampai saat ini alhamdulillah sebenarnya di sekolah kami belum terdeteksi ada yang ikut serta dalam judi online. Alhamdulillah kalau gitu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan memang data ini seterusnya seperti itu. Yes. Namun seperti kita ketahui bahwa saya membaca di salah satu artikel ini berdasarkan data dari asosiasi penyedia jasa internet Indonesia. Di situ dinyatakan bahwa di Indonesia ini sekitar 79,5% pengguna internet, dan itu sekitar 87%-nya adalah untuk yang Gen Z ini. Wow. Nah, Gen Z ya. Di sekolah kami untuk yang usia SMK tentunya masuk ke dalam gen ini, dan ternyata mereka juga menurut PPATK juga itu data dari PPATK 97,5% dari waktu anak-anak remaja itu digunakan untuk akses internet. Jadi internet ini sebagai gerbang sebenarnya menuju salah satunya, selain positifnya, yang negatifnya itu mungkin ke judi online. Kan kayak gitu, karena judi online tentu otomatis menggunakan internet. Yes. Dan ini juga ada satu data yang miris juga dari PPATK bahwa dari sekitar 2,3 juta yang melakukan judi online, di mana nilai transaksinya cukup fantastis ya, sebanyak 600 triliun kalau saya baca itu, ya kan? Itu ternyata yang terlibat judi online untuk kalangan anak-anak dan remaja serta mahasiswa itu sekitar 500.000. Waduh. 500.000. Angka yang tidak sedikit saya pikir gitu ya, untuk kalangan remaja dan anak-anak, apalagi menyertakan di situ anak-anak. Anak-anak kurang lebih sekitar 2%-nya, jadi sekitar 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun. Dia sudah bisa melakukan judi online. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin ini kan sebenarnya kalau di kalangan remaja ini, apalagi di sekolah kami, remaja rasa ingin tahunya untuk mengeksplor sesuatu itu kan sangat tinggi. Pasti. Jadi ketika menemukan sesuatu, ya mungkin tadi dianggapnya ini sebagai satu game simulasi, tapi ada ininya, ada nilai menurut mereka kan ada ininya, nanti keuntungan bisa bisa menang gitu kan. Padahal sebenarnya secara algoritma kalau saya baca itu keuntungan itu sesaat. Cuma dan sekali itu di bawah 2% dari seluruh transaksi itu. Jadi inilah yang membuat jadi seolah-olah diiming-imingi gitu. Dan anak-anak kami itu, anak-anak kita mungkin
tergiur dengan itu Ya. gitu. Wow, menarik sekali akan hal kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang mungkin saja untuk orang tua ketahui jika anaknya terlibat dalam praktik judi online ini. Salah satunya tidak hanya terkait tentang kesehatan, ternyata juga berdampak terhadap sikap yang akan terjadi pada perubahan mereka ya Gina. Baik, saya menuju ke Bu Monica ini terkait tentang praktik judi online ini tentu akan berdampak pada kesehatan seorang pelakunya. Katakanlah di sini adalah generasi milenial ataupun Z. Mungkinkah ini berkaitan terhadap keresahan ataupun kelelahan secara kronis nantinya jika stimulus otak mereka ini sudah sangat terganggu? Ya, baik. Ketika kita bermain judi online, bukan hanya fisik saja yang dipacu, tapi juga mental. Mental. Betul ya, otak. Adrenalin, Ketika kita bermain, kemudian kita berpikir, dapat nggak, itu pasti yang ada yang namanya stres. Frustasi itu pasti akan terjadi secara tanpa kita sadari. Dan kita untuk terus jadi kalau kita main judi ini sebenarnya otak ini mengeluarkan zat yang namanya dopamin ya. Nah, apa fungsi dopamin yang diberikan otak pada tubuh kita adalah memberikan rasa senang. Ya. Ya, jadi begitu dia bermain membuka game judi online, kemudian dia sedikit hampir mendekati kemenangan, dopamin itu terproduksi, senang, happy. Itu masih mendekati, dan begitu dia dapat itu dopamin itu semakin banyak meluber dalam otak sehingga kesenangan akan lebih besar lagi, dan itu yang akan terus dicari nantinya gitu. Dan tanpa terasa kita saja pegang handphone aja tanpa terasa bisa setengah jam, mata lelah ya, apalagi itu biasanya menjelang tidur bisa nanti kita menjadi tidurnya kemalaman ya, besok pagi anak si remaja ini sudah harus sekolah. Sebenarnya banyak sekali yang akan dirugikan jika anak ini sudah terjerumus dalam kasus-kasus judi online. Apalagi kan sebenarnya yang namanya judi ini kan melanggar hukum ya. Pasti. Hukum ketika Anda membuka poker online, ketika Anda sedang makan nih, sedang makan di restoran, kemudian Anda buka poker online, yang itu kan judi online. Kemudian ada yang ngeliat dan yang melaporkan ke polisi, Anda bisa kena tangkap. Pasti. Semudah itu kita buka judi online, dan semudah itu kita sudah melanggar yang namanya hukum. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, kemudian tiba-tiba ditangkap lagi main judi online, lagi kongko sama kawannya. Kita bilang, bagaimana lagi begitu mudahnya akses judi online ini. Nah, disitulah benar-benar peran orang tua. Gitu. Karena yang namanya kesehatan anak, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak, yang namanya masih anak itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Benar sekali. Sebelum ke Gina, satu hal lagi ini juga berdekatan dengan keselarasannya, yakni tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga praktik judi online ini menyasar pada perubahan fisik dan juga emosional. Is it true? Sangat betul sekali itu Mas Asril. Karena apa ya? Ketika kita belum mendapatkan kesenangan, akan ada yang namanya proses frustasi dan marah. Ya, kok belum dapat? Nah, itu ketika ada yang mengganggu, mendistorsi kesenangan kita, itu akan kita menjadi marah gitu. Dan tanpa kita sadari, kita akan bisa melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Dan mungkin kita akan menghina orang, diam kau begitu. Atau mungkin kita pukulkan tanpa kita sengaja karena dia sedang mengganggu kesenangan kita. Karena kita sedang berfokus pada apa yang membuat kita senang gitu. Apalagi anak remaja ya, etika dia masih dalam proses pembentukan. Dia belum tahu bahwasanya ini salah gitu ya. Dan kembali saya bilang, walaupun kita meminta guru di sekolah untuk mengajarkan tentang suatu pola etika berperilaku, sebenarnya kalau mau jujur, sekolah hanya memegang 30% saja untuk pembentukan perilaku anak. 70-80% itu ada di tangan orang tua di rumah. Itu nggak bisa kita pungkiri, jangan kita bilang, wah sekolahnya nggak bener nih, nggak ngajarin yang bener nih anak gitu. Sementara di rumah orang tua juga tidak mau tahu dengan anak itu sendiri, apa yang dipegang anak, apa yang dimainkan anak. Karena anak-anak zaman sekarang itu
luar biasa pinternya untuk teknologi. Ya, Sehingga pentingnya kita melihat secara seksama antara cover both side. Betul, ya. Jadi benar-benar kita yang juga harus pinter sebagai orang tua. Ya, dan guru. Jadi memang dampak psikologisnya juga akan terganggu ya anak ini ya. Sangat. Yes. Namun kira-kira kan faktor untuk digital kan memang tidak bisa kita pungkiri karena memang digital, internet seperti yang Ibu Wilma katakan memang sangat pesat sekarang ini, memang digunakan oleh siswa 24 jam bahkan. Handphonenya juga canggih-canggih kan anak zaman sekarang gitu ya. Tapi kira-kira faktor apa saja lagi sih yang mempengaruhi mereka bisa terjerumus ikut judi online? Oke. Faktor pertama kenapa anak terjerumus dalam judi online itu adalah proses peniruan. Dia meniru dari orang-orang di sekelilingnya. Coba hati-hati ibu bapak perhatikan apa isi dari aplikasi orang tua. Jangan-jangan salah satu dari orang tua juga mendownload judi online ini gitu. Di rumah ngobrol keluarga tapi si bapak asik nengok handphone. Oh ternyata bapak nengok handphone dia sedang lagi main judi online. Judi online itu kan kita hanya melihat aja, menunggu. Kemudian kita memasukkan poin yang kita mau pertaruhkan. Kita tunggu. Kan? Dan itu mungkin dilihat anak. Kemudian di sekeliling anak juga banyak yang melakukan judi online. Jadi lingkungan itu besar sekali pengaruhnya untuk menjerumuskan seorang anak dalam kasus judi online. Baik, wow menarik sekali perbincangan kami tentang temanya adalah judi online di kalangan remaja, pencegahan pendidikan. Lantas bagaimana pulakah terkait diseminasi keseimbangan antara pendidikan dan pencegahan dari dua sisi ini? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, dalam memberantas supaya praktik judi online perlu dilakukan yang hal bersifat preventif and also sosialisasi kepada segala berbagai pihaknya. Saya menuju kepada seorang kepala sekolah SMK Negeri 8 Medan bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan juga pencegahan di ranah lingkungan pendidikan tersebut. Kalau kami dari satuan pendidikan mungkin ya, kalau dinas mungkin agak lebih tinggi lagi, tapi intinya sebenarnya kita turunan dari dinas, dari kementerian yang mungkin secara teknik lebih menteknikkan lagi gitu ya, usaha-usaha pencegahan. Yang pertama mungkin di sini yang kami lakukan adalah mensosialisasikan bagaimana dampak buruk dari judi online ini ke anak-anak, baik itu melalui seminar-seminar, kemudian juga kita kerjasama dengan orang tua, parenting dalam hal ini. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh ibu psikolog kita, sangat menarik tadi sebenarnya katanya guru itu atau sekolah itu cuma 30% ya, 70% itu di rumah. Walaupun pada kenyataannya banyak orang tua yang menganggap bahwa 70% itu di sekolah, 30% di rumah ya. itu. Jadi angka ini 30 dan 70 sebenarnya cukup jauh perbedaannya. Nah, jadi memang di sini yang kedua juga diperlukan adanya koordinasi dengan orang tua, bagaimana kita membangun usaha-usaha pencegahan baik di sekolah ataupun di rumah. Kemudian di satuan pendidikan yang ketiga adalah bagaimana kita membatasi penggunaan dari gadget. Yes, setuju. Di waktu-waktu tertentu kita tidak membolehkan siswa menggunakan gadget ketika dalam pembelajaran. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa pembelajaran sekarang ini banyak yang menggunakan internet, yang otomatis sebenarnya akses untuk ke situ kan lebih dekat lagi. Apalagi sebenarnya kalau di sekolah itu kan satu orang guru, di mana di satu kelas itu sekarang itu kan kondisi idealnya itu sekitar 36 siswa, jadi untuk controlling itu sebenarnya cukup susah, ya kan? Kita harus ekstra lah bagaimana ketika sebuah pembelajaran menggunakan gadget, guru bisa memantau apa yang dilihat oleh anaknya itu. Gitu. Karena kan terkadang begini, di depan yang bagian anak-anak yang di depan melihat apa yang diinstruksikan, tapi di belakang ternyata yang dibuka adalah hal-hal yang lain. Gitu. Jadi ini memang perlu usaha yang ekstra dari kami sebagai guru ketika menggunakan gadget di sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga
mempunyai duta-duta gitu ya kan. Ada kalau yang di kami itu di SMK 8 ada duta anti bullying, anti perundungan, dan ini salah satunya adalah anti judi online. Walaupun untuk judi online ini baru kita canangkan per bulan Mei 2024 seiring dengan program dari Roots dari pemerintah yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022 ya. Di mana di situ salah satunya perlindungan anak terhadap judi online. Di situ memang sudah tegas bahwa judi online itu salah satu yang harus kita wanti-wanti supaya tidak nyampe ke anak kita ini. Nah, kemudian hal yang lain yang kami lakukan adalah kita berusaha membuat berbagai aktivitas, ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan yang memang mengalihkan siswa terhadap penggunaan gadget. Setuju. Nah, seperti itu. Kemudian juga bagaimana juga kita sebagai guru supaya meminimalisir memberikan tugas yang menggunakan gadget. Karena kadang juga di rumah orang tua itu tidak bisa membatasi penggunaan gadget anak-anak karena anak-anak berdalih kata gurunya harus lihat internet, harus lihat di handphone, harus lihat ini. Mungkin iya, bisa jadi iya gurunya menginstruksikan supaya lihat misalnya di situs tertentu, di link tertentu. Tapi kan yang dilihatnya cuma beberapa waktu. Beberapa waktu yang lebih lama lagi mereka akses untuk hal-hal yang lain yang tidak bisa dikontrol baik oleh guru di sekolah ataupun oleh orang tua di rumah. Jadi hal-hal seperti ini mungkin beberapa yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Wow, sangat luar biasa sekali upaya preventif dan juga aksi nyata dari Sekolah SMK Negeri 8 Medan, upaya memerangi hadirnya judi online di lingkup sekolah. Bagus sekali ya, ini mudah-mudahan juga untuk satuan sekolah yang lain, sekolah-sekolah yang lainnya juga memberikan edukasi nih kepada siswa-siswinya untuk memerangi judi online. Namun gimana kalau misalnya sudah terlanjur ini Mbak Monica, apakah bisa kita berhentikan? Bagaimana cara kita untuk dia agar tidak kembali lagi untuk memainkan judi online? Kembali ya, peran orang tua yang di sini memang sangat besar andilnya untuk perkembangan remaja, seorang anak remaja. Nah, tidak ada salahnya kita melakukan inspeksi mendadak mungkin dengan handphone anak gitu ya. Kita cek handphone anak, konten-konten yang ada di aplikasi-aplikasi yang dia download di handphonenya, boleh saja sekali-sekali kita cek apakah ada yang negatif atau bagaimana. Kalau misalnya biasa ya anak remaja kalau misalnya dicek handphonenya dia langsung bilang mama tidak menghormati privasi saya sebagai manusia gitu ya. Sekali lagi kita harus menjelaskan kepada anak yang namanya anak di bawah 17 tahun tidak ada privasi yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Begitu ya. Jadi kalau misalnya anak berdalih tidak boleh, mama tidak boleh cek handphone saya, ini adalah privasi saya. Selama kamu masih di bawah 17 tahun, saya bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu lakukan. Andai kata kamu melakukan sesuatu yang negatif, sayalah yang bertanggung jawab terhadap orang lain. Begitu. Oke, berarti orang tuanya harus tegas ya? Betul ya. Kita harus juga belajar, mau nggak belajar kita yang orang tua kaum milenial yang agak-agak gagap teknologi alias gaptek, mau nggak mau kita harus memicu diri kita untuk belajar tentang teknologi. Orang tua, nih saya sharing aja, orang tua boleh monitor apa yang dilakukan anak lewat Family Link. Ya, boleh belajar, nanti tinggal tanya aja Mbah Google, tolong sambungkan saya dengan Family Link. Nanti di situ akan disambungkan kita bagaimana kita mengkoneksikan handphone anak dengan handphone kita. Jadi apapun yang akan di-download oleh anak, apapun yang sedang di-searching oleh anak, langsung ketahuan dari handphone kita. Iya, betul. Itu sangat-sangat membantu saya sebagai seorang ibu untuk mengontrol bagaimana penggunaan gadget anak saya. Termasuk berapa menit dia sudah menggunakan gadget. Kalau misalnya saya rasa berlebihan, saya bisa memblokir dari handphone saya. Itulah fungsinya teknologi tadi. Teknologi bisa membantu kita juga dalam kemudahan, tapi juga bisa mengalihkan kita pada hal-hal yang negatif. Tergantung sekarang kita mau belajar yang mana. Gitu. Jadi kalau memang sudah terlanjur kepada anak, ya kita akan melakukan artinya ya kita angkatlah dia dari
masalahnya. Ya, kalau memang dia sudah terlanjur kecanduan, ya kita kembalikan dia pada fungsi yang sebenarnya secara normatif, gitu ya. Kita kasih tahu dia bahwa judi online ini nggak benar gitu. Tapi mirisnya nih, ternyata di luaran sana justru judi online ini lebih banyak dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Karena kenapa? Ternyata ada dukungan secara moral dari orang tua untuk membebaskan anak bermain judi online. Itu kenapa? Nah, itulah tugas kita. Kenapa? Gitu. Sebagai orang yang dalam penelitian edukasi, ya memang ada ketertarikan saya. Kenapa? Kok di kalangan judi online ini justru yang merasakan itu di kalangan ekonomi ke bawah. Gitu. Ternyata orang tua mendukung. Katanya itu bisa mendongkrak ekonomi keluarga. Kurangnya ilmu pengetahuan dari orang tua itu sendiri, orang tua tentang judi online online ini besar pengaruhnya bagaimana orang tua jadi mendukung anak untuk melakukan judi online secara nyata. Ya, memang kalau mau lepas harus semuanya ya. Dari orang tua juga harus keluar dari zona judi online, harus tegas terhadap anak. Anak juga begitu, pasti semuanya bisa keluar dari judi online ini. Berkorelasi. Nggak bisa anak sendiri yang untuk keluar dari. Tapi dia masih main nggak boleh ya? Iya betul ya, nggak bisa dia mandiri untuk kita biarkan kamu harus nggak boleh, tapi dukungan orang tua tidak ada, kemudian kita juga tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah, mustahil rasanya anak bisa keluar dari zona judi online. Wow, menarik sekali. Dan juga Gina, saya juga masih mengalamatkan pertanyaan ini kepada Ibu Monica. Seyogianya ekosistem kekeluargaan yang sehat dan juga respectful itu ditandai dengan anak yang selalu berkata jujur kepada orang tuanya. Bagaimana cara untuk membentuk hingga mengkonseptualkan anak berkata jujur jika ia terlibat pada satu bentuk praktik judi online? Anak bohong itu sebenarnya orang tua yang membentuk. Percaya tidak percaya, anak sering bohong itu sebenarnya adalah pembentukan dari orang tua. Orang tua yang terlalu keras memarahi anak setiap berbuat kesalahan tanpa memberikan anak untuk kesempatan untuk berargumen kenapa dia melakukan kesalahan, itu sebenarnya kita sedang mempola anak untuk melindungi dirinya dengan cara yang negatif. Ya, yang namanya manusia itu secara alamiah ada defensif ketika dia merasa terancam. Dimarahi kan itu adalah ancaman. Ya, jadi ketika anak merasa akan terancam, maka otaknya akan secara otomatis mencari perlindungan. Apa yang bisa melindungi saya? What lie katanya. Kebohongan yang mungkin Tuhan pun bisa maafkan lah kalau saya sudah terancam gitu. Dari mana kau les mama? Karena kenapa ketika terlambat pulang dimarahin? Ya, jadi sebenarnya memarahi anak secara jor-joran tanpa ada landasan yang memberikan anak untuk kita percaya, sebenarnya kita sedang membentuk anak yang berbohong untuk di kemudian hari. So, jadi harus gimana? Ya, artinya berdialoglah dengan anak ketika anak berbuat salah. Kenapa sih Bang begitu? Is it possible to make a deep talk while we are sleeping? Yes, of course. Ya, itu sangat-sangat membantu. Bang, kenapa sih Bang tadi Bang? Mama tahu kok Abang itu bohong. Udahlah Nak, kenapa Nak? Jujur aja. Ya kalau Abang salah pasti Abang mau memarahi. Tapi kalau Abang nggak salah, ngapain Mama marahin? Apa? Kenapa nggak apa-apa? Papa nggak usah tahu. Ya, mungkin ya anak ini jauh lebih respectful untuk cerita dengan ibunya. Karena ibu ini adalah malaikat tak bersayap. Salah pun akan dia lindungi anaknya. Gitu, ya kan? Iya, enggak apa-apa. Ya, pendekatan dari ibu itu sangat berarti untuk membentuk kejujuran seorang anak. Iya, tapi dalam kenyataannya Mbak Monica ya, ibu-ibu tuh lebih cerewet nggak sih? Dia lebih marahin anak-anak nggak pernah merasa terancam kan? Nggak pernah. Emak-emak marah, anak itu nggak pernah merasa terancam. Tapi ketika bapaknya sudah mulai ketek, itu adalah ancaman bagi seorang anak. Gitu. Oke, jadi perlu ada pendekatan ya antara orang tua dan juga anak untuk bisa ngobrol lebih dalam sehingga anak juga berkata jujur. Ini pesan-pesan peran orang juga tua besar nih. Di situ. Kalau dari sekolah sendiri, saya ke Ibu Wilmani sebagai kepala sekolah. Kira-kira pendekatan apa sih yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada anak yang sudah terlanjur memainkan judi online? Sebelum ke sana atau sebenarnya mungkin ini jawabannya berbarengan dengan
tambahan program yang tadi Ya. ditanya. Boleh Ibu, silakan. Jadi di satuan pendidikan kami itu ada namanya Kadiksu, kakak adik asuh. Kalau tadi mungkin dari psikologis bahwa kontrol itu remaja salah satunya itu orang tua cukup kuat. Kami di sini juga berusaha melihat dari sisi yang lain bahwa remaja ini kadang dia tidak terlalu percaya ke orang tua atau ke orang dewasa, dia lebih percaya ke lebih teman, mendengarkan ya. dengan Peer teman group-nya. sebaya, Yes. iya kan? Jadi dari dalih itulah, dari pengetahuan itulah kami berusaha menggandengkan, misalnya gini, visualisasi sederhananya begini, ada anak kelas 10, si X, lalu dia punya kakak asuh di kelas 11, 12. Jadi dia itu tiga ABC lah ya, X atau XYZ ini selama 3 tahun dia terus bergandengan tangan. Dia saling mengingatkan dalam hal misalnya pekerjaan sekolah atau masalah attitude juga. Nah, ini juga sebenarnya selain mencegah judi online atau yang lain-lain, mencegah juga bullying, ya kan, perundungan. Mereka merasa dilindungi oleh kakak asuhnya kayak gitu. Termasuk hal-hal yang lain sebenarnya lebih jauh lagi, bukan masalah judi online juga, pemenuhan dia dalam belajar bisa ke kakak kelasnya gitu kan. Bahkan nanti kalau misalnya kan yang satu lulus nih kelas 12 udah selesai, yang satu jadi kelas 12, satu kelas 11, satu lagi kelas 10. Ini yang sudah alumni itu tetap kita satukan, kita ikutkan. Jadi yang alumni ini dia memberikan gambaran bahwa di luar ini seperti ini loh. Apalagi SMK gitu kan. Jadi nanti bisa memberikan gambaran juga nanti kalau sudah lulus SMK ini, kalau bekerja di mana, bagaimana, lalu dengan siapa, atau kalau mau berwirausaha seperti apa, kemana arahnya, lalu siapa yang kita bisa diajak dialog atau bertukar pikiran gitu. Atau misalnya mau melanjutkan seperti apa, kalau fashionnya kemana, jurusan yang diambil apa, cita-citanya apa, maka yang diambilnya apa gitu. Itu sangat membantu. Termasuk mungkin masalah judi online. Kalau salah satu saja nyangkut, ini kan tadi yang kalau sekarang kan sudah jadi ada 4 itu sama yang alumni, mereka kan pada tahu, jadi bisa saling menegur, mengingatkan. Pendekatan atau ngobrol-ngobrol dengan sesama rekan sejauh, sesama sebaya, peer group. Itu kayak peer group kayaknya itu akan lebih didengar untuk usia remaja ini. Jadi pemanfaatan usia itu, pendekatan itu kami gunakan dengan program Kadiksu, kakak adik Kadiksu ya. Iya. Ini programnya bagus sebenarnya ya. Oke, jadi sudah terjawab nih untuk program-program yang dilakukan di SMK Negeri 8 ini. Banyak programnya ekstrakurikuler, termasuk Kadiksu juga ya. Semoga hal tersebut menjadi imitasi bagi sekolah-sekolah lain bagaimana caranya untuk dapat mencegah dan juga melindungi anak dari praktik judi online atau bahkan meningkatkan program-program unggulannya. Kami akan hantarkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, tindak tegas akan judi online dan perangi akan judi online merupakan satu kata maupun dua kata yang saling bersinergi untuk bisa memberantasnya. Kalau di ranah dunia pendidikan, jika terjadi anak yang terlibat akan praktik judi online, punishment apa yang diberikan dan seperti apa pula tawaran yang diberikan terhadap anak tersebut? Ini artinya anak terlibat ya, judi online. Mungkin ada ini kasusnya. Ada 2 kalau menurut saya. Yang pertama kalau kasusnya itu ketahuan di lingkungan sekolah. Tentunya berbeda penanganannya ketika kasusnya di luar sekolah. Apalagi yang sampai terciduk oleh APH gitu. Itu mungkin berbeda perlakuannya. Yang pertama kalau anak itu ketahuan di sekolah. Tentunya karena kami ini adalah lembaga pendidikan, sekolah yang berusaha memanusiakan manusia, di mana anak juga adalah manusia yang dia berhak untuk salah karena bukan malaikat, ya kan? Jadi di sini polanya adalah pola pembinaan, pendidikan, bimbingan dan konseling, tentunya melibatkan psikolog juga, ya kan? Kenapa anak sampai seperti itu? Lalu kita tentunya memanggil orang tua untuk menginformasikan dan mencari kenapa anak itu bisa seperti ini gitu. Apa kira-kira penyebabnya? Bisa jadi seperti tadi di rumah
atau bisa jadi dengan teman-temannya atau yang lainnya. Jadi itu kita duduk bersama, diskusi dengan orang tua. Jadi tidak sampai melibatkan APH. Kita sifatnya pendidikan, kalau bisa tuntas di situ kita tuntaskan. Dan kita kasih rentang waktu. Misalnya dalam waktu tertentu diadakan pembinaan dan pendidikan dan tetap dikawal oleh BK, bimbingan kanseling untuk memantau anak itu. Untuk waktu tertentu kalau misalnya tidak bisa, mungkin kita melakukan upaya-upaya yang lain. Kalau kasus yang kedua, ketika itu anak itu kena oleh APH di luar dari sekolah, tentunya kita akan mengikut dari aturan hukum yang berlaku. Walaupun sepengetahuan saya, yang namanya APH juga kalau case-nya untuk anak-anak usia sekolah biasanya itu dilibatkan antara orang tua dan sekolah. Biasanya dipanggil itu, ini anak ibu seperti ini gitu. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang bisa dilakukan? Jadi dari kepolisian juga biasa seperti itu. Tidak langsung itu jadi satu kasus gitu. Kecuali mungkin kasusnya yang besar gitu ya. Tapi kalau masih bisa ditangani, biasanya libatkan orang tua dan sekolah. Oleh polisi itu dibuat jalan damai lah, dan pendidikan pembinaan selama kurun waktu tertentu, dan biasanya dikasih ultimatum juga. Kalau yang kedua kalinya ketahuan, kita tidak lagi panggil orang tua atau guru, kita langsung proses hukum. Tidak langsung memutus hak anak tersebut mendapatkan pendidikan. Gina, satu lagi Gina, ada juga yang saya pertanyakan kepada Ibu Wilma ini terkait tentang bahwa aktivitas judi ataupun praktik judi online ini bug monster, menyasar guru, khususnya layaknya contoh guru di Pangandaran ini menjual 26 komputer sekolah. Jika guru honorer ataupun guru-guru lain yang menerima ataupun melakukan praktik judi online, khususnya di lingkup satuan pendidikan Anda, what will be doing? Sampai saat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya juga di sekolah kami tidak ada guru yang terlibat judi online. Alhamdulillah. Dan ini untuk judi online itu sebenarnya tidak ada pengkategorian untuk guru honorer atau PNS atau GTT untuk apa. Pokoknya manusia lah ya kan, seperti itu. Mungkin bisa saja terlibat. Tapi kalau tadi case-nya kita fokuskan ke guru honor atau guru tidak tetap gitu ya, itu mungkin kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi. Harus seluruh sisi kita lihat. Kenapa sampai seperti itu? Kalau sering kita ungkit masalah ini sebenarnya berhubungan dengan masalah kesejahteraan, ya kan? Perlu diketahui sebenarnya kalau untuk guru honor memang sangat miris sekali untuk kesejahteraan mereka. Dengan pendidikan S1, sarjana, notabene sarjana gitu ya kan, mereka dihargai berapa gitu. Bahkan guru ini sebenarnya ngajarnya 1 bulan tapi dihargainya 1 minggu. Nah, misalnya gini, kalau mau divisualisasikan, seorang guru honor A mengampu di satu sekolah 10 les. 10 les, 10 jam pelajaran gitu ya, dalam 1 minggu. Honornya misalnya 50.000, mohon maaf ya. Bahkan ada yang di bawah 50.000. Bisa dibayangkan, 50.000 kali 10 baru 500.000. Dan itu untuk 1 bulan, bisa dibayangkan gitu. Cukup apa gitu. Walaupun memang kita yakin sebagai umat beragama bahwa konsep keberkahan itu bukan dari besar atau kecilnya, tapi kita sebagai nalar logis, cukup apa uang sebesar itu, gitu ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa juga menjudge guru honor melakukan itu, lalu kita begitu aja kasih punishment yang keras gitu ya. Jadi harus kalau menurut saya pendekatan dulu. Kenapa sampai seperti itu, gitu ya kan? Mudah-mudahan tidak ada tempat Ibu ya. Walaupun ini cukup mencoreng juga ya kan. Tapi saya pikir harus dilihat juga apa latar belakangnya. Baik. Luar biasa ini sebenarnya ya, dan mudah-mudahan juga para tenaga pendidik ini kedepannya juga semakin sejahtera ya Ibu, ini harapan kita ya. Dan kalau menurut Ibu sendiri gimana Bu, pemerintah dan institusi pendidikan sendiri, apakah memang benar-benar sudah melakukan program untuk memberantas yang namanya judi online ini Ibu? Karena kalau kita pikir-pikir ya, harusnya ya pemerintah ya udah langsung cut off aja nih aplikasi-aplikasi atau iklan-iklan yang memang membuat kita pengen main judi online gitu. Jangan dikasih sama sekali untuk akses masuk. Kira-kira seperti apa Bu menurut Ibu sendiri? Ya sebenarnya itu yang kami harapkan kan gini.
judi online itu ada, lalu kita dari sekolah, orang tua, berbagai inilah yang berkepentingan terhadap ini berusaha untuk mencegah. Tapi kalau sumbernya nggak ditutup, Yes. kan nggak bisa juga. Jadi ini saya pikir peran pemerintah sangat tinggi di sini untuk menutup akses itu. Atau kalaupun memang itu tidak bisa ditutup, mungkin ada regulasi atau gimana sehingga kalau mau akses ke situ tuh harus bersyarat gitu kan, misalnya usia sekian atau misalnya apalah gitu sehingga susah untuk akses ke situ gitu. Nah di sini sebenarnya saya juga atau kami ya dari pendidikan mempertanyakan itu juga sebenarnya, sejauh mana sebenarnya pemerintah sudah berupaya membentengi supaya aplikasi-aplikasi seperti itu tidak bisa dijamah oleh semua orang. Walaupun sebenarnya gini juga, saya pernah juga baca sebuah artikel bahwa pemerintah ini cukup gencar juga gitu ya memberantas judi online. Tapi rupanya pelaku judi online juga lebih pintar lagi gitu. Iya, lebih pintar lagi mengubah nama atau mengubah VPN atau server atau apapun itu gitu, dirubahnya, dikamuflase sehingga tidak nampak bahwa itu adalah judi online. Sudah berjalan beberapa waktu baru kelihatan, oh iya ternyata ini juga judi online gitu. Jadi mungkin kita harus lebih pintar lagi, lebih jeli lagi terhadap hal-hal seperti itu. Jadi harus lebih pintar lah intinya. Baik, menarik sekali. Iya, ini penting nih sebenarnya untuk kita semua ya, untuk memberantas yang namanya judi online ya. Apalagi banyak pinjol-pinjol yang memang ujung-ujungnya ke situ karena pengen main judi terus, jadi kepinjol gitu ya. Padahal lebih enak main games ya Ibu Monik ya. Main games, nggak buat stres ya, kayak candy disusun-susun. Aduh. Tapi Gina dan juga pemirsa, unfortunately we're arriving in the last section. Kita ajak kepada kedua narasumber kita, khususnya kepada Ibu Monika ini, bagaimana caranya untuk memberikan pendekatan naluri seorang ibu kepada anak yang sudah menjadi korban dari praktik judi online seperti apa? Ya. Kalaupun memang misalnya kita anak remaja kita sudah masuk atau mungkin terjerumus pada hal-hal yang berbau judi online, ya artinya yang harus juga berubah adalah orang tua, ya. Karena bagaimanapun yang namanya anak remaja, dia tetaplah anak yang memang sangat membutuhkan dukungan spirit dan moral dari orang tuanya. Kenapa anak bisa sampai seperti itu? Itu sudah pasti bermuara dari kesalahan orang tua juga sendiri. Ketika orang tua terlalu merasa sepele untuk dalam mendidik anak zaman sekarang, itu juga adalah hal kesalahan yang pertama sekali kita lakukan sebagai seorang orang tua. Makanya jadi orang tua sekarang bukan sekedar bisa kasih makan anak, bukan hanya sekedar bisa sekolahkan anak, tapi juga bisa mengawasi anak baik dalam sosial, pergaulan, dan juga apapun yang dia lakukan di luaran sana. Tidak ada salahnya kadang-kadang kita menjadi orang tua yang menyenangkan, bukan hanya gila dihormatin, tapi juga bisa menjadi teman untuk anak ketika si anak ini mencari sesuatu yang nggak dia dapatkan di luaran sana, ya. Jadi nggak apa-apa kita menjadi ibu yang fun, bestie. Kadang-kadang ayo kita nongkrong bareng, kita ngopi bareng, kita nonton bareng. Ayo kamu mau kemana? Ayo mama temenin, gitu. Ya jangan menjadi orang tua yang sangat kaku, yang si anak harus ngomong itu sopan sama mama, gitu. Jangan, karena kan anak zaman sekarang yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang sangat terpapar media sosial, dunia barat, di mana bagaimana dunia barat itu cara ngobrol dengan orang tuanya berbeda dengan kita orang timur, ya. Kalau kita orang timur, maaf nggak bisa, ya, itu zaman kita dulu gitu ya. Sekarang kita berhadapan dengan zaman now, anak-anak dengan tren, dengan segala kemajuan yang dia hadapi dan dia dapatkan dari lingkungannya. Jadi ya kita juga harus berbenah diri sebagai orang tua, ya. Jadilah orang tua yang memang bisa masuk ke dalam dunia anak. Jangan kita paksa anak mengerti masuk dunia kita, tapi kita juga harus bisa minimal kita melakukan pendekatan kepada anak. Apa sih sebenarnya kebutuhan dari si anak ini. Baik, nggak ada kata terlambat ya untuk mulai dari sekarang ya. Tidak akan ada selalu bagaimana usaha kita untuk perbaikan. Baik, Ibu ini singkat dan padat aja untuk pendidikan kita, singkat dan padat. Kalau dari dunia pendidikan mungkin satu hal yang ingin saya ungkapkan berkaitan dengan ini,
bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, Ya. nyaman kepada anak-anak untuk bisa berinteraksi dengan kita. Baik. Ada 3 hal yang ditawarkan, yaitu bagaimana seorang guru itu membuat anak-anak merasa aman dengan gurunya. Ya. Jadi saya aman bagimu. Kemudian tingkat yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Baik. Jadi anak-anak merasa enak berinteraksi dengan guru, merasa aman, tidak takut apa-apa gitu, tidak takut kalau misalnya curhat dikasih tahu ke orang lain atau di-judge gitu kan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bahwa saya bermanfaat bagimu. Jadi guru memberikan manfaat-manfaat kepada anak, memberikan treatment-treatment yang sesuai tentunya dengan anak-anak, sehingga anak-anak merasa aman, nyaman dan bahagia dengan segala permasalahannya, sehingga mereka bisa lebih terbuka lagi untuk menerima pendapat dari orang dewasa. Baik, terima kasih Bu Wilma Handayani sudah hadir di TVRI, dan juga terima kasih Mbak Monica Ginting sudah sharing ya Ibu Mbak terkait judi online di kalangan remaja, dan kita sudah mendapatkan solusi ya dan pencegahan di ranah pendidikan dan juga remaja tentunya. Pastikan pemirsa Anda selalu menyaksikan Markombor yang hadir dari hari Senin hingga Kamis pada pukul 15 hingga 16.00. Akhir kata kami berdua pamit undur diri dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.